Siap bos, siap terus. Lu ngapain pakai jas sama pakai? Kita kan mau syuting. Iya syuting ini acara santai. Siap bos, siap terus maksudnya. Gua kan bos lu. Apapun yang terjadi, kita terus berkarya. Tapi lu ngapain pakai jas? Lu mau kawin lagi sama jas Gotik, Bu? Nah, biar keren, jadi biar menghormati program. Emang ini kita syuting duduk doang begini? Kita syuting nggak ada jungkir balik, nggak ada band, nggak ada apa-apa. Karena kita udah di sini aja. Lu ngapain pakai kacamata? Mau mijit? Bukan, itu biar ada fashionable-nya gitu. Fashionable-nya dari Lah mana? ini buat apa ini kayak nebrangin helikopter begini? Seperti anak-anak zaman sekarang podcastan. Tapi namanya kita Oke bos, salah. Siap bos, Siap terus dalam kondisi apapun, situasi apapun, meskipun seperti ini nggak apa-apa. Siap terus mendampingi Abos. terima kasih. Dan juga kita punya bintang tamu, Baim Wong. Artis apa yang salah terus? Baim Wong. Baim wrong. Satu lagi, Yuni salah. Bisa. Baim Wong, terima kasih ya my brother. Yoi bro. Udah mau support kita dalam kondisi. Jadi kita ada yang namanya physical distancing. Ini 1 meter. Ini 2 meter lebih. 2 menit nggak apa-apa, tapi kan ini udah ada ini. Ya, Ini ada yang kurang. apa itu? 1, 2. Apa lagi? Nah, satunya lagi. Jadi gini, satu lagi kan ada Nagita. Sama kita akan undang istrinya Baim. Tapi di kali ini karena kita pengen sore, kita pengen membongkar tentang Baim. Betul. Tanpa istri. Tanpa istri dulu nih. Ini seru. Individualistis. Apa? Oke, individualistis. Jadi dikemas seorang diri. Nah, tuh dengerin. Kata Oke, Mang, oke. Mang Munawar. Bukan. Oke, Baim Wong. What's up bro? Mbak Imong, kenapa langsung aja to the point, ini banyak banget yang nanya satu Indonesia. Mbak Imong, kenapa sekarang udah nggak main sinetron lagi dan langsung main YouTube dan di dunia digital? Karena udah nggak laku atau memang digital lebih menguntungkan? Dibilang gak laku banyak kok itu tawaran. Jujur, banyak tawaran. Banyak. Banyak yang masih mau nawarin Mbak Imong main sinetron. Honornya gede-gede. Wow. Kenapa tidak melakukan itu? Karena sebenarnya terakhir masih. Terus kenapa harus ke YouTube tuh? Kan lo yang ngajarin gimana sih? Ya, cuman sejujurnya gue, apakah lebih besar pendapatan dari lu main digital atau YouTube atau main sinetron? Gini, perbedaannya itu adalah waktu. Oh. Waktunya kalau YouTube itu bisa sama keluarga, malam bisa di rumah juga. Tapi kalau sinetron tuh jam 9 pagi sampai jam 12 malam tuh selalu di situ. Jadi Cuma hoax kalau bilang Mbak Imong udah nggak laku di sinetron hoax. tergantung pikiran orang itu mah nggak Iya, peduli tapi gue. nggak, gini. John Kennedy Yes bro. pernah berkata kepada adiknya, John Lennon. Beda, itu nggak saudaraan. John Kennedy sama John Lennon beda. Saudaranya sama John Pantau. Iya makanya itu juga ngaco. Enggak, gini. Seseorang harus bisa mengukur dari masa lampau. Betul. Jujur. Gua sangat mengidolakan Baim Wong. Sinetronnya apa? Apalagi waktu dia masih kecil. Gua hafal banget. Baim Dia kecil bilang, itu. "Baim, ya Allah, ini kan Baim ya Allah." Itu gua Itu Baim kecil. Bukan Baim kecil. Ini Baim yang dulu main sinetron meledak sama Marsyanda. oh. Mantannya. Makanya kita ngobrol tanpa Paula kan bebas. Oh iya, supaya bebas bro. Ini mantannya Mas Anda. Iya. Nggak tahu ya. Tapi duluan. Baru tahu saya. Jadi kita pilah-pilah dulu nih. Jadi sekarang lu lebih happy main digital di YouTube atau main sinetron? Kalau dibilang gitu sih nggak boleh bilang gitu ya. Takutnya nanti ada tawaran lagi. Dan Benar. emang masih seneng kok gitu loh. Tuh, Tapi kalau YouTube lagi menikmati gitu loh. menikmati. Menikmati. Menjanjikankah digital atau YouTube yang lu jalanin sekarang? Seperti kata Raffi dulu, asik. Kalau digital itu lo harus bikin kenapa? Karena itu adalah aset masa depan lo. Asik gak? Nah, jadi lu sekarang di YouTube itu udah melakukan sejauh mana sih? Apa yang pengen lu lakukan di dunia digital? Meskipun kita tayangnya di Trans 7 nih, tapi kan sekarang memang banyak artis yang ada di YouTube, ada di TV. Jadi apa yang lu siapin sekarang? Kalau disiapin sih sebenarnya mengalir aja ya. Cuman yang mau ditonjolkan itu ya satu sebenarnya gimana caranya orang pasti terhibur ya. Dan yang kedua pasti sebenarnya maunya edukasi mengajarkan yang positif ke orang. Dan terkadang orang menanyakan, kalau pilihnya sosial eksperimen sih dulu. Ya, apakah ini pencitraannya seorang Baim Wong? Nah,
maksudnya kalau dulu aja waktu ngelakuin itu juga nggak tahu kalau itu namanya sosial eksperimen. Jadi lu nggak tahu awalnya? Nggak tahu. Melakukan aja. Iya, jadi seneng ngelihat Berbagi, kalau senang berbagi. bukan istilah seneng kalau ngeliat orang seneng. Maaf nih, lu berbagi itu banyak orang nanya, si Baimong sosial eksperimen, duit sponsor atau duit pribadi? Pribadi. Gue tahu tapi gue belain Iya. dia pakai duit pribadi. Dia tahu lah dari dulu gue tuh kayak gimana orangnya. Betul. Memang sebenarnya nggak direncanain semuanya ya, dan orang tuh beristilahnya semuanya ngomong, ada yang bilang ria, ada yang ini, kalau kita sih terserah, yang penting kita ngelakuinnya senang, dan terserah mau dapat pahala atau enggak, yang penting gue ngelakuin senang. Sebenarnya ada dua hal kalau objek permasalahan seperti itu. Saat kita melakukan kebaikan, memang sebaik-baiknya kebaikan hanya Tuhan aja yang tahu. Empatkanlah kebaikan kamu. Benar. Tapi kalau kita juga melakukan diketahui orang, itu juga bisa menjadi inspirasi buat orang lain yang melihatnya. Tapi ada menariknya. Apa? Ada menariknya bro. Sebenarnya juga semua orang tuh haus pujian. Pasti. Pasti. Betul. Jadi ada satu momen ketika gue di mobil ya, lagi mau ngasih, tiba-tiba gue kepikiran, kamera mana ya? Kamera mana ya? Dan di situ gue jadi aneh hidup gue. Kok jadi aneh ya hidup gue? Karena lu kebiasaan sama Iya. kamera. Dan akhirnya gue di situ, wah ini jelek nih buat gue. Dan bener loh, itu memang semuanya tuh manusiawi ya. Jadi kata lo tadi bener banget, gimana membedakan ini? Gue sendiri aja nggak bisa, kita manusia gitu loh. Jadi balik lagi, tapi selalu ada bisikan di gue, itu nggak bener, itu nggak bener, itu nggak bener. Jadi waktu itu tuh benar-benar solusinya, oke deh, ada suatu hal yang benar-benar istilahnya gue nggak perlu orang tahu, dan yang ini misalkan gue ngelakuin ini, mudah-mudahan yang dilihat orang itu jadi edukasi buat orang lain. Tapi akhirnya jadi evaluasi building lah. Iya, building. Evaluasi jati diri. Gak ada evaluasi building. Lu pikir mau bikin tower? Salah bro. Ngerti gak? Kenapa balik lah? Ya. Tapi kan itu soal Mbak Imbong yang sudah masuk ke dunia YouTube. Tapi untuk Mbak Imbong sebagai kepala rumah tangga dan menjadi seorang suami, The head train lokomotif Moskow, kepala keluarga yang membawa gerbong-gerbong. Dia bawa gerbong-gerbong. kepala apa bahasa Inggrisnya? Head Keluarga, lokomotif. family. Kenapa jadi ke lokomotif? Nah ini gak paham nih filosofi. Makanya kalau sekolah jangan sampai depan gerbang apa-apa. Gimana saya ngasih tahu? Ini biar benar. Lokomotif itu kereta. Kereta itu kepalanya yang membawa gerbong-gerbong. Gerbong itu ada istrinya, anak-anaknya, dan semua ajaran rumah tangganya. You never walk alone. Itu Liverpool. Itu Bukan. bola. Bola beda lagi. Berarti Mbak Imong kalau sebagai kepala keluarga bagaimana? Apakah Mbak Imong adalah suami yang takut sama istri? Karena kemarin waktu Andre Taulani datang, lu tau kan mobil Morris, mobil Mini Cooper yang Iya, viral. yang mobil Ferrari itu. Maaf nih, akhirnya jatuh ke tangan Deddy Cagur. Gara-gara lu. Bukan gara-gara, karena lu takut sama Paula. Iya kan? Seorang bayi Imbong takut sama istri. Ah, serius? Gak usah berdiri, masih. mengaklamasikan kenasiban. Gimana? Lu takut sama istri karena lu berarti kan kemarin masalah Mini Cooper yang viral, lu trending satu di YouTube. Lu kalau mau beli mobil atau beli sesuatu, lu izin sama istri lu. Jadi gini, kemarin itu sebenarnya takut bilang sama dia. Jadi lu nggak berani beli mobil Mini Cooper yang 1 miliar karena takut istri. Karena sebenarnya itu mobil bobrok. Harganya segitu juga. Tidak sesuai dengan market system pasaran. Hah? Tidak sesuai dengan market system pasaran gitu. Kayaknya nggak sepantasnya. Makanya, tapi suka karena papa suka. Tapi kan kalau mobil klasik kita nggak bisa melihat dari bobrok atau nggak gitu. Mobil klasik itu ada nilai tersendiri. Tergantung orang hobinya apa. Kalau hobinya mobil Kenapa lu klasik. nggak jadi ini? Kenapa jadi jatuh ke tangan Deddy Cagur? Oh gue Iya lah. Karena lu ngapain nawarin dia lagi? Udah jelas-jelas gue mau beli bisnis. oh, kenapa lu nggak bayar langsung? Tapi nggak tahu cerita. Tapi lu nggak bisa Lu takut sama Paula. Belum bilang itu. Taunya dari mana dia? Paula. Tanya 1 lagi. miliar gue jual. Ya kenapa lu nggak bayar? Satu berani bayar ke 1 miliar. Makanya. Ya, Ya telat sedikit elunya ini. enggak lu memang Enggak, tapi lu salah, Bos. Orang tuh belum deal sampai batas main tau. Tapi lu udah mengalihkan kepada orang lain. Lu melanggar etika mediator. Sebenarnya karena dia harus clearin dulu. Kalau dia merasa oke gue beli ataupun gue tidak. Nah saat dia bilang tidak, baru lu boleh Dia mengalihkan. nggak ngabarin gue udah bilang batas sampai jam 1. Aduh, ada dia loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
bahas yang lain. Jadi Baim ini suami-suami yang menghargai dan mencintai istri. Yes, Wah, bro. luar biasa. Selamat saya istrinya. Tanya. Jadi Baim apapun itu, Baim ngomong sama istri. Iya, apapun itu. Kalau istri nggak ngizinin, gue nggak beli. Gak mau, takut. Suami yang bagus. Gua sama, waktu gua rumah tangga. Sama siapa? Ada yang ceweknya sama kayak saya? Bukan sedih. Enggak, saya cuma nanya. Kan aku juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu, cuma nanya gini. Enggak ya? Jangan. Istri saya nggak tahu apa-apa. Hitam Putih setiap Senin sampai Kamis jam 6 sore. Bantu ibu bikin takjil yuk. Jangan lupa tambahkan es krim. Satu scoop Walls bikin takjil makin spesial. Hore! Motor wangi rebus otak untuk kulit sensitif. Pokoknya mulai besok, Bapak nggak mau ngeliat kamu dengan penampilan seperti ini. Keluarga yang harmonis tiba-tiba harus berubah. Setahun kamu ngantuk. Namun semua kembali berwarna ketika Leon hadir dalam kehidupannya. Gue nggak pengen tanya. Biar kalau Paula dengar, apakah dia sudah diceritakan sama Baim atau tidak? Nah, gitu aja. Gua ceritain nggak apa-apa ya. Baim, gue Cristiano dulu, Cristiano, Cristiano. Ya, Piano ada sama sana. enggak, lu out dulu. Kalau apa sih? Coba, Bukan kan gantian. Kami Security. cewek. Gue sama Paula. Iya ada tapi. Ada. Jadi kan nggak tahu nanti. kita lu out dulu. Oh dulu. Oke. Coba, tapi ini sih kayaknya. Oh, sampai gue nggak tahu. Jangan, jangan. Enggak cepet lagi. Enggak, udah. Dadah. Ya ya. Gue jadi deg-degan. Ini adalah acara siap bos, siap terus. Ngapain lu balik Ngapain lagi? lagi, Hei, Sudah botik saya. gua nggak mau. Gua sendiri. Gua nggak mau. Jadi bau. Makanya pakai dulu. Ngomel shock tau nggak? Aduh, lu mau tadi. Ini kemana aja? Paula. Apakah kamu tahu Mbak Imong pernah dekat sama Zaskia Gotik dan seberapa jujurkah Mbak Imong sebagai suami terbuka sama kamu? Sebenarnya kayak tahu-tahu enggak sih. Ini Cuman mumpung Mbak Imong nggak ada. Masalah Zaskia Gotik. Iya, cuman tapi Saskia Gotik nggak ada di list yang di Google itu nggak ada. Tapi pernah ke apartemennya loh. Nggak tahu kayaknya gue pernah menemukan foto atau apalah sama Saskia Gotik itu. Oh, Iya, di beneran? handphonenya. Iya pernah, cuman kalau menurut gue kan nggak perlu dibahas orang udah. Ya udah lah. mantan. Tapi kan ya udah. Tapi Namanya sebentar Zaskia. sayang, cemburu nggak? Hah? Paling cemburu nggak? Sama Zaskia Gotik. Kan kita yang menang, apa yang cemburu ya? Ya. Cemburu nggak? Mbak Imong pernah deket sama Zaskia Gotik. Berarti aku sama lu, Mbak Imong. Oh dia dulu? Apa dia dulu? Mbak Imong. Oh Bayi mau sih? Ini terbalik, sejarah harus terbalikan. Ping. Kok Bayi mau? Jadi siapa dulu? Dia dulu. Oh dia dulu? Gua ceritanya dulu. Oh gitu. Kasih dia. Ya, cerita lu beneran. Nih. Iya, nggak apa-apa. Ini kan masa lalu, tapi lu ikhlas kan? Iyalah. Apapun itu. Iya dong. Cemburu kan suami lu dulu. Iyalah. Ya iyalah. Nah, kita Kita kan sama Jawa ya kan? coba itu kita lihat ekspresi Paula saat- Sekilas aja. Ya, Ya sekilas. Waktu itu, ini deket dong Nora. ini udah segini kan ada equalizer. Maju. Terus Langsung keringetan loh gue. Langsung keringetan. Malam itu tepat jam 11.30 malam itu benar. Oke. tepat. Kayak dongeng loh. Di apartemen Di mana? Sudirman Park, Betul, saya tahu. lantai Nggak boleh. 33. Tapi udah, nggak usah, roomnya nggak usah. Dulu kan panggil kami dulu, ya dulu. Mi, kenapa Mi? Aku mau cerita nih tentang dulu mantan aku sebelum kamu
Kata aja Saskia Gotik. Kata Saskia Gotik. Ceritakan aja apapun, karena itu bagian masa lalu yang harus kita tahu satu sama lain. Kata Vicky. Kata Iya, kata- Saskia. Terus. Jadi begini. Dia terus. Terus kemudian dia bilang, oke, gue tanya, siapa mantan kamu yang menurut kamu masih sangat menyisakan kenangan yang benar-benar buat kamu? Ini aku tanya nih, ini gue demi Allah ya, Muslim. Terus dia jawab, Baim Wong. Terus aku tanya, kenapa? Satu, dia selalu mengingatkan aku untuk menunaikan sholat 5 waktu. Masya Allah. Dia Baim Wong. Biasa ya. Dia mengajarkan aku untuk selalu berusaha kayak menjalankan ibadah-ibadah. Baim Wong. Itu baik kok. Baim Wong. Seperti itu. Terus kenapa kamu pisah? Kan udah tahu seperti itu. Kenapa Ya, putus? memang takdir. Kan kalau nggak pisah nggak mungkin aku ketemu kamu. Kata saya. Ini juga langsung. Ya udah, kalau gitu kita sekarang sama-sama ambil. Mau apa? Pengalaman kamu yang baik jangan pernah dihapuskan meskipun pasangan yang berbeda. Jadi lu meneruskan apa yang udah baik kok. Baik-baik. Teruskan. Baik, serius baik. Tapi lu cemburu nggak sama baik? Enggak dong. Ya udahlah, yang kemarin-kemarin udahlah kita ngebahas kalau usah ngebahas masa lalu, kita ngebahas piano aja, ya kan? Pas banget piano tuh tadi aku lihat lucu banget, lucu, mukanya lucu, mirip banget sama Paula, cuma satu, kenapa rambutnya kayak gitu sih Paul? Udah pas lagi, itu gue tuh nangis waktu rambutnya jadi nanas itu. Gue juga nangis nonton vlognya, mau nangis, sedih banget, Pokoknya sedih banget. Maaf nih Paula, dulu kamu. Enggak salah, saya juga ngeprank. Saya jahil banget. Jadi tuh waktu gue pulang berangkat jam 7 pagi tuh seminggu udah gak enak. Kenapa? itu pertama kali pindah sama Mbak Iya, karena aku bilang ini aku titipin mami aja ya. Gak usah, aku aja. Pertama kayaknya nggak mungkin tipe Baim tuh seharian bisa sama piano, ya kan? Pasti bisa dioper-oper nih, bener nih feeling namanya seorang ibu. Terus kedua bener pas pulang, kok jam 2 pagi masih pakai topi belum? Pas dibuka ya ampun, rambutnya kayak nanas gitu, ada belakangnya banget tau Tapi nggak? lu sempet ketawa juga kan? Ketawa tapi sedih gitu loh, belak satunya pelontos. Itu cuma gitu Coba doang. gimana mas, coba dia mukanya, coba kita Kiki. Ekspresi ini Ini piano. ini piano nih pulang. Terus ya, Kalau iya gue ketawa sih. piano pulang, buka topinya ya. Kak, terus kayak gitu Ekspresi lu gimana? ekspresi gue kayak, ya ampun sayang rambutnya. Tapi dia sempet ketawa juga loh. Jadi Ketawa awalnya doang kayak maksudnya Ya, dia menutupi sampai ketawa. kesedihan gue sebenarnya. Mama. Ma. nggak, tapi lu sebagai ibu tuh kesel, sedih Sedih lah. karena Karena menurut gue anak kalau dibuat mainan, kesel aja gue. Maaf sebelum ini bukan piano. Ini kidaus. terus marah nggak waktu itu ke Baim? Apa speechless, marah? Sebel lah, maksudnya Tapi kan kesel nangis deh. kan? Nangis, Terus habis nangisnya itu tuh kayak besoknya? udah nggak bisa. Besoknya ya udah ya biasa aja, tapi akhirnya dirapihin. Tapi jadinya jadi kayak gogon bingung. Tapi gue pengen nanya sama Paula. Paula, apakah Baim adalah suami yang memang takut sama istri atau tidak? Ini contoh nih, apa bedanya waktu dulu Baim Wong saat sebelum menikah sama sekarang setelah menikah? Coba lu belak-belakan, mumpung nggak ada si Baim Wong. Kalau takut sama istri udah pasti enggak lah. Dimana-mana kan suami lebih galak ya nggak sih Gin? Bukan. Galak maksudnya. Kalau Tegas, tegas. Tegas. kita tuh pernah ngobrol ya Pau ya, kita pernah ngobrol. Kita tuh maksudnya kita satu sepakat kalau laki-laki itu sebagai suami itu harus bisa menuntun istri. Jadi kayaknya kalau buat kita nggak bisa kalau istri takut suami gitu, bener nggak? Gitu. Kan? Enggak. Jadi istri tuh salah-salahnya suami iya aja gitu. Ini istri yang marah. Iya dong. Buat evaluasi Sama, semua. iya. Abos juga negara jangan terlalu berlebihan. Bener. Jadi lebih baik bagaimana kalau seorang suami menegur seorang istri? Coba biar kita bertiga dengar. Jangan dihadapkan orang banyak. Jadi Dibawa ke Tunggu Pak, tempat dia belum masuk, dia nggak dengar. nggak apa-apa. Biar coba gimana? dibawa ke tempat ruang yang khusus, misalkan kayak kamar. Sayang, tolong kamu jangan melakukan hal seperti itu. Maaf, aku tidak berkenan dan aku tidak suka. Tolong kamu Manis bisa banget himbau ini. apa yang udah aku berikan. Jadi jangan pasangan salah, bawa orang lah, mamperin rumahnya, itu nggak bagus. Terus Kalau menurut saya. ditendang lagi rumahnya. Tolong pintunya padahal udah dikotakin. Kalau maaf, itu maksudnya kalau seorang suami Betul. yang mendobrak pintu istrinya. Itu salah. Berarti Anda salah. Memang
masih munafik untuk mengakui sebuah kesalahan berarti tidak sukses dalam berubah. Nah, kalau masalah beli-beli barang, pernah nggak beli barang tanpa sepengetahuan Mbak Im? Aku Iya. sering lah. Baik nggak tahu nih. Iya, nggak tahu, dan dia nggak tahu dia nggak apa enggak barang-barang aku baru. Tapi setelah tahu, marah nggak? Dia nggak nanya juga, jadi ya udah Dan sama suka sebenarnya gila. Mbak Im tuh sama Raffi tuh mirip-mirip ada. Bukan, tapi gini, itu mungkin cowok kali ya, cowok banget menurut gue tuh itu cowok banget. Kayak cowok yang cowok banget itu biasanya nggak merhatiin barang perempuan. Tapi ada satu yang gue inget